Pada waktu masih hidup, Gus Dur pernah berkata seperti ini. Orang yang merasa paling islami biasanya justru belum selesai dengan keislamannya sendiri. Nah, sebetulnya kritik yang disampaikan Gus Dur ini itu tidak hanya disampaikan untuk orang-orang yang gemar mengkafir-kafirkan saja, tapi kritik ini disampaikan untuk seluruh umat manusia yang lupa bahwasanya agama itu bukan hanya bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi agama itu juga bisa mendekatkan kita kepada sesama manusia. Nah, saat suatu terjadi tragedi yang dimana bencana alam atau tragedi yang mengancam manusia, ketika ada seseorang yang membantu atau menerima bantuan, dalam menerima bantuan atau membantu itu masih mempertanyakan apakah kalian itu dari golonganku atau bukan, orang tersebut sebetulnya keimanannya itu belum sampai mencapai rasa. Karena apa ya? Karena yang diutamakan itu adalah ego sekteriannya saja, berasal dari golongannya atau bukan, tetapi yang dikedepankan itu bukan rasa kemanusiaannya. Apa yang dipesankan oleh Gus Dur itu terjadi saat ini, yaitu ketika negara Iran yang dianggap negara Syiah, yaitu satu-satunya negara yang berasal dari dunia Islam yang berani melawan Israel. Yang kita ketahui bersama bahwasanya banyak negara-negara Islam di Timur Tengah sana hanya diam dengan penderitaan yang diterima oleh rakyat Palestina ketika dibombardir oleh Israel ini. Tapi ada satu negara yang diasosiasikan sebagai negara Syiah yang berani dengan terang-terangan, dengan secara terbuka melawan Israel. Tetapi banyak masyarakat kita yang menganggap bahwasanya apa yang dilakukan Iran itu adalah suatu kebohongan. Karena apa? Ya karena menganggap bahwasanya Iran itu Syiah, yang dimana sebagian besar masyarakat kita, masyarakat Islam yang ada di Indonesia menganggap Syiah itu adalah golongan yang sesat yang keluar dari Islam. Sehingga walaupun apa yang dilakukan oleh negara Iran ini, negara Syiah ini, walaupun itu membantu rakyat Palestina, rakyat Gaza keluar dari penderitaannya, keluar dari penjajahan Israel dengan cara terang-terangan berani menyerang head to head dengan Israel, itu hanya dianggap sandiwara. Bahkan ada yang menyamakan bahwasanya Iran itu ya saudaranya Israel sebetulnya. Ada yang seperti itu masyarakat kita. Jadi apa yang terjadi perang di sana itu adalah sebuah sandiwara, karena ini kedua negara ini bersaudara. Syiah, Iran Syiah itu sama dengan Israel. Bahkan ada yang seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Hal ini bisa terjadi karena ada sebuah persepsi ancaman dan psikologi, istilahnya in group versus out group. Nah, di dalam dunia psikologi itu ada istilahnya bias kelompok, yang dimana ketika seseorang itu menganggap suatu kelompok itu sebagai sebuah ancaman terhadap kelompoknya, padahal belum tentu itu sebuah ancaman, maka apa yang dilakukan kelompok yang dianggap menjadi ancaman itu maka akan terus dicurigai, walaupun kelompok yang membantu atau yang dianggap ancaman itu membantu kelompoknya itu sendiri. Misalkan seperti kasus yang ada di Iran saat ini, peperangan antara Iran dan Israel saat ini. Nah, banyak umat Islam khususnya di Indonesia itu ya terjadi sindrom bias kelompok ini,
menganggap bahwasanya Syiah itu adalah ancaman untuk umat Islam, sehingga apapun yang dilakukan oleh kelompok yang berafiliasi dengan paham Syiah tentunya pasti akan mendapat kecurigaan yang begitu mendalam, walaupun apa yang dilakukan Iran ini, yang dianggap Syiah ini, itu membantu bersama umat Islam. Hal ini akan terus digaungkan seperti itu. Banyak kita lihat di berbagai macam platform media sosial, YouTuber terkenal padahal seperti Harry Pras, yang dimana beliau selalu mengutuk Iran, katanya ini cuma sandiwara dan seterusnya dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat faktanya secara nyata, tentu di berbagai macam berita yang memberitakan bahwasanya hanya satu-satunya negara yang berani head to head, yang berhadapan langsung dengan Israel itu hanya Iran di Timur Tengah itu. Negara-negara Arab lainnya hanya berdiam diri, seperti Arab Saudi, Mesir, Yordania dan seterusnya, hanya berdiam diri, tidak ada yang berani. Tapi ini ada kelompok Islam, negara Islam yang berpaham Syiah, yang berani membela atau berhadapan langsung dengan Israel. Tetapi umat Islam sebagian besar yang berpaham Sunni khususnya itu tidak terima kalau yang berani menyerang itu kelompok Syiah. Biasanya seperti ini, itu loh cuma sandiwara, Syiah itu temannya Israel. Biasanya kata-kata seperti ini akan muncul di berbagai macam komentar-komentar yang ada di platform media sosial. Ya karena disebabkan masyarakat kita itu ya bias kelompok tadi, menganggap bahwasanya Iran itu sebagai ancaman umat Islam, padahal ya belum tentu. Itu adalah sebuah pemikiran saja, sebuah angan-angan saja, atau bahkan angan-angan tersebut didasarkan pada sejarah yang sudah ada, tetapi menyandarkan kepada peristiwa masa depan, kepada sebuah sejarah, itu ya sebetulnya tidak adil menurut saya. Karena apa ya? Karena apa yang terjadi besok, lusa dan seterusnya itu kita belum tentu tahu. Nah, di sini kita kalau melihat faktanya hari ini bahwasanya hanya Iran, negara Iran yang berani berhadapan dengan Israel, ya kita seharusnya mendukung Iran sebagai apa ya? Sebagai dianggap saudara sesama Muslim kita yang berani mengapresiasi keberanian Iran itu, yang berani head to head dengan Israel, bukan malah sebaliknya menebar fitnah bahwasanya Iran itu saudaranya Israel, bahwasanya Iran itu temannya Israel, bahwasanya perang yang dilakukan antara Iran dan Israel itu hanya sandiwara. Bukan seperti itu. Itu hanya melemahkan perjuangan pembebasan hak warga Palestina saja. Oke teman-teman, sebetulnya fenomena seperti ini itu adalah sebuah bentuk dari fanatisme saja, yang dimana fanatisme ini akan melahirkan kerusakan antara ukhuwah kita, kebersamaan kita, kerjasama kita antar umat Islam. Selain itu, fanatisme ini juga akan melemahkan nurani kemanusiaan kita. Ketika kita melihat anak-anak di Gaza dibombardir oleh Israel misalkan, dan ada negara yang menolong untuk membebaskan anak-anak Palestina ini, tetapi kita tidak malah mendukung negara yang menolong ini, tetapi kita malah menebar kebencian terhadap negara yang menolong ini. Tentu ini adalah bukan fenomena yang biasa, dan ini kalau terus-terusan terjadi di berbagai macam media sosial kita, tentunya ini akan sangat berbahaya sekali. Karena apa ya? Karena akan menimbulkan fitnah yang begitu besar tadi. Apa-apa yang dilakukan yang membantu, yang bukan berasal dari kelompoknya, itu akan selalu dianggap kecurigaan, selalu dicurigai. Oke teman-teman, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa lagi di video selanjutnya.